Saat mic-nya belum dibuka mungkin Pak Saad. Belum masuk Pak Saan. Tadi ada, tadi Ini aku baru lihat. masuk. Ini baru masuk lagi, baru masuk. Ini. Oh, mental kali Terlempar tadi. lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Pak Saad minta Silakan didoakan. Pak Haji Saad Murti untuk memberikan tadabbur Al-Qur'annya. Sama doanya nanti Dan Pak Saad. sekali doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung dalam Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pagi ini telah diberi kesempatan, kesehatan dan nikmat iman, nikmat Islam untuk bergabung di dalam Zoom Al-Asani pada pagi ini. Kita membahas surah Al-An'am ayat 36 di bawah bimbingan Buya Rizal dan didampingi oleh Ibu saya. Kemudian kita bacakan tadabburnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'asuhumullahu summa ilaihi turja'un. Innama yastajibu lilladzina yasma'un. Hanya mereka sajalah yang mendengar. Mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi suruhan Allah. Wal mauta yab'asuhumullah, orang yang mati hatinya akan dibangkitkan Allah oleh Allah. Kemudian summa ilaihi turja'un, kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah. Firman-Nya innama yastajibul ladzina yasma'una, itu hanya mereka yang mendengar sajalah mematuhi surat Allah. Sesungguhnya orang yang mau menerima agama yang engkau bawa hanyalah orang yang bisa mendengar dan memahami kata-kata. Wal mauta, dan orang-orang yang mati itu mati hatinya, itu adalah orang kafir. Ada orang yang mati tidak mempunyai kemampuan untuk itu, untuk menerima apa yang disampaikan, tidak mampu untuk mendengar. Karena itu karena hati mereka telah mati. Ya ba'asuhumullah, Allah akan membangkitkan, ya. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah, dan orang mati itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah kelak pada hari kiamat. Kemudian mereka semuanya dikumpulkan untuk menerima balasan atas perbuatan mereka. Kemudian Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Ahqaf ayat 31 dan 32 tentang kebangkitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya qaumana ajibu da'iyallahu wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min azabin alim. Hai kaum kami, kata dia, ajibu da'iyallahi wa aminu bihi. Terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan beriman kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah mengampuni dosa kamu. Kemudian yuhrijukum min azabin alim, dan melepaskan kamu dari azab yang di Al-Ahqaf ayat 31. Kemudian wa man la yajib da'iyallahi
falaisa bimu'jizi fil ardi wa laisa lahu min dunihi auliya ulaika fi dhalalim mubin. Di situ kan orang yang tidak menerima seruan orang menyuruh kepadanya, itu adalah Nabi Muhammad, maksudnya menyuruh kepada Allah, falaisa bimu'jizil fil ard, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di bumi. Walaisa lahu min dunihi auliya, dan tidak ada baginya pelindung selain daripada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, dan mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Kemudian dalam surah Yunus bagian awal pangkalan itu, qala qad ajibtu qala ajibta da'watukuma fastaqima, maka di situ sesungguhnya diperkenalkan permohon kamu berdua dan tetaplah kamu berdua berada dalam jalan yang lurus. Ini kepada Musa dan Harun dijelaskan itu harus tetap dalam istiqomah. Sebenarnya pesan ini semua ditujukan kepada kita bahwa kita harus istiqomah agar kita permohonan kita itu tetap berjalan. Kita harus berjalan di dalam yang lurus. Kemudian dijelaskan kepada kita semua surah Al-An'am 24, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa rusuli iza da'akum lima yuhyikum. Di situ dikatakan, hai orang beriman, penuhilah suruhan Allah dan suruh Rasulnya apabila kamu menyeru kepada suatu kaum, ya, memberi kehidupan kepada kamu, ya, pada sesuatu yang itu Allah menjelaskan kita harus mengikuti memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya yang menyuruh kita kepada kehidupan yang kan mintalah kepada kita kepada Allah. Kemudian dengan ayat lain surah Ghafir ayat 40 di situ katakan wa qalu rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadatihi sayudkhuluna jahannam dakhirin. Dia Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku niscaya aku perkenankan. Tetapi sebaliknya innal ladzina yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Itu makanya kita harus minta banyak-banyak kepada Allah, sedangkan Allah tidak bosan-bosan untuk dimintai karena dia orang kaya kepada manusia, maka akan menjadi persoalan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an falastajibu li wal yu'minu bi wal muni la'allahum yarsudun. Nah, di situ Allah bertanya gitu Allah berkata kepada Nabi Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka dijawab langsung. Kalau dalam ayat lain maka banyak pertanyaan itu dijawab katakanlah. Ini tidak dijawab langsung oleh Allah. Ani pa ini qarib, bahwa aku adalah dekat. Dekatnya itu tidak jangan dipertanyakan karena kata itu adalah kata superlatif, sangat dekat sekali sebagaimana dekatnya urat leher kalian gitu ya. Uji budak watada'i iza da'an, maka aku mengabulkan permohonan apabila orang itu berdoa kepadaku. Nah, falastajibuli, ya, maka aku hendaklah memenuhi perintahku. Apa perintahnya? Wal yu'minu bi, gitu, agar kamu berimanlah kepada aku, katanya, agar kamu selalu berada kebenaran. Nah, itu masalah yang perlu kita perhatikan. Istajab itu sangat penting sekali. Di situ dalam surah Al-Imran ayat 195 Allah berfirman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amalin minkum min zakarin au unsa, katanya. Itu sebagian ayat itu dikatakan, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka dengan berfirman, itu dikatakan, aku ini tidak menyediakan amal kamu baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian dalam surah As-Surah ayat 26 bagian akhir, bagian awalnya dikatakan, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus solihati wa yaziduhum min fadlih. Nah, al-ayah dia mengatakan
dia memperkenankan doa orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan menambah pahala kepadanya dari kurnianya. Jadi syaratnya itu dengan ayat tadi beriman dan beramal soleh itu merupakan persyaratan harus dipenuhi kalau kita untuk diperkenankan doa. Kalau tidak itu maka doa akan tertolak. Kemudian dalam surah As-Surah ayat 38 Allah berfirman wallazina istajabu li rabbihim wa aqamu sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dikatakan bagi orang yang menerima mematuhi suruh Tuhannya, mereka itu wa aqamu sholat, mereka mendirikan solat, wa amruhum suratum bainahum, dalam urusan mereka bermusyawarah di antara mereka, maka Allah memberikan rezeki, sebagian rezeki yang diberikan kepada mereka. Itu jadi dalam hal terpenuhinya kita mematuhi Tuhan, mematuhi Allah, pintuan Allah, yaitulah mendirikan solat, segala suatu urusan di antara kalian haruslah dimusyawarahkan. Itulah menunjukkan demokrasi yang perlu diperhatikan, musyawarah di situ. Mereka memberikan nafkah Allah, mereka menafkahkan sebagian daripada rezeki yang diberikan kepada mereka. Berarti setelah situ dirikan solat, bermusyawarah dan berinfak, itu intinya. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 107 tentang istajabul itu Allah menjelaskan kepada kita allazina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul faqara lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Di situ dikatakan orang yang mentaat perintah Allah dan Rasulnya sesudah mendapat luka. Ini cerita perang Uhud, itu dikatakan bagi mereka ada kebaikan di antara mereka, mereka tetap bertakwa kepada Allah. Kemudian berkenaan dengan firman Allah allazina yasma'u, orang yang mendengar, itu adalah orang yang mendengar. Dalam surah Aqab ayat 37 aja Allah menjelaskan di situ inna fi zalika lazikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Di situ dikatakan sesungguhnya pada demikian itu terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai akal, itu menggunakan pendengaran mereka dan menyaksikannya. Ini perlu diperhatikan. Orang yang menggunakan akal itu adalah orang yang berakal, itu adalah orang yang mendengar apa? Mendengar ayat-ayat Allah dan mereka bersaksi tentang ayat-ayat itu. Berarti mereka meyakini. Sikap orang musyrik apabila dibacakan kepada mereka, jadi mereka hanya menganggap itu adalah dongeng-dongeng saja. Dalam surah Al-Anfal ayat 31 Allah berfirman wa iza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasa'a laqulna misla haza in haza illa asatirun alim asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti kami. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan seperti itu. Ini in haza illa asatirul awwalin. Al-Quran ini tidak lain hanya dongeng-dongeng orang purbakala, orang terdahulu. Itulah perangai daripada orang-orang yang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka mengudah perkataan pada tempatnya, mereka mengatakan sami'na wa asoina, gitu orang Yahudi. Mereka mendurhakai situ misalnya wa asoina. Jadi mereka mendurhakai, itu An-Nisa 46. Allah kata orang Yahudi itu dia selalu mengubah ayat-ayat Allah dan dipindahkan, mereka mendengar tapi mereka mendurhakai ayat-ayat Allah. Itulah orang. Nah, kalau orang yang punya sifat yang demikian, orang Islam, dia mengaku Islam, dia mendengarkan Al-Quran, tetapi dia ubah, kemudian dia berdurhakai, maka samalah dia dengan orang-orang yang Yahudi kalau berdasarkan ayat-ayat ini. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 21, wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kamu seperti orang munafik yang berkata kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan. Jadi orang munafik itu mereka mendengarkan ayat-ayat Quran tapi mereka tidak mendengar. Kenapa? Kenapa? Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta dan mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar.
Dalam firman-Nya, ya ba'asuhumullah, Allah membangkitkan mereka. Dalam surah Al-Mujadilah Allah berfirman ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma yab'usumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Pada hari mereka dibangkitkan semuanya, fayunabbi'uhum bima amilu, maka lalu diberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka katakan, apa yang mereka kerjakan. Ahsanullahu wa ahsanuhu. Allah mengumpulkan catatan amal perbuatan mereka, padahal mereka telah melupakan. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Dijelaskan juga pada surah At-Taghabun ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Za'amal ladzina kafaru allai yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna summa la tub'asun summa la tunabba'una mimma amiltum wa zalikallahi yasira. Orang kafir mengatakan mereka sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Maka jawabnya, katakanlah hai Muhammad, qul bala wa rabbi la mub'asunna summa lanunabba'u bima amiltum. Katakanlah, memang demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wa zalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 28, di situ dikatakan, ma khalaqakum wala yab'ukum illa kanasfin wahidah innallaha sami'un basir. Dikatakan, tidaklah Allah menciptakan, membangkitkan kamu dari dalam kubur, melainkan hanya seperti menciptakan, membangkitkan satu jiwa saja. Bagi Allah untuk membangkitkan kita kembali itu sangatlah mudah. Orang yang begitu banyak makhluknya, sekian miliar, itu dibangkitkan sebagaimana membangkit hanya satu jiwa saja. Bagi Allah itulah sangat mudah. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat berfirman, Allah berfirman, fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asin. Maka dia mematikan kamu 100 tahun lalu, kemudian kamu dibangkitkan. Jadi bagi Allah sangat mudah membangkitkan manusia sesuai dengan janji dengan pada ayat yang kita bahas tadi, bahwa kalian akan dibangkitkan. Itu yang. Jadi yang bisa mendengar itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memahami ayat Al-Quran. Mereka itu tidak tuli dan tidak bisu dan tidak buta. Itulah bagi yang kita. Bagi yang orang-orang kafir termasuklah dalam kelompok summun bukmun ummi la yaqilun. Demikianlah tadabbur ayat kita pagi ini, surah Al-An'am. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, dan atas kekeliruan kami mohon dimaafkan, karena atas kita kekurangan dalam hal ini. Maaf kalau ada gangguan listrik di sini, kita tidak, itu ada di luar kekuasaan kita, maka agak terlambat saya merespon protokol tadi. Demikian, kita tutup dulu kajian kita, bahasan kita, kemudian kita berdoa. Kita tutup dengan alhamdulillah, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kita berdoa bersama, auzubillahi